Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasi Kirana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 8 yaitu accessing command line. Lalu apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yang akan kita bahas di video kali ini yaitu ada change language in Debian, yang kedua pengenalan basic terminal, dan yang ketiga password root pada Debian. Yang mana kita akan membahas mengenai mengubah bahasa pada Debian. Sebelumnya saat melakukan proses instalasi itu kita memilih bahasa Indonesia, dan pada video kali ini saya akan menggantinya ke bahasa Inggris. Langsung saja teman-teman bisa buka VirtualBox-nya, lalu teman-teman bisa running Debian server, lalu buka terminal. Untuk mengganti bahasanya teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su. Lalu kita enter. Di sini teman-teman bisa masukkan kata sandi rootnya. Klik enter. Oke, sekarang kita sudah berada di root. Untuk mengganti bahasa, teman-teman bisa ketikkan sudo spasi dpkg strip reconfigure locales. Lalu klik enter. Ketika di enter, tampilannya akan seperti ini, di mana kita bisa mengganti bahasanya. Jika sekarang teman-teman menggunakan bahasa Inggris lalu ingin ganti ke bahasa Indonesia, teman-teman bisa scroll saja lalu pilih kode yang id_id.utf strip 8 utf strip 8. Yang ini ya teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin mengganti bahasanya ke bahasa Inggris, teman-teman bisa cari kode yang en_us.utf. Teman-teman kalau ingin ganti bahasa bisa pilih dengan cara tekan spasi. Jika sudah, teman-teman bisa klik enter. Di sini teman-teman pilih yang es.us.utf. Lalu kita klik enter. Nah, ini dia akan menggenerate lokal. Oke, generationnya komplit ya teman-teman. Sekarang kita akan ganti bahasa kita dengan cara klik aktivitas. Lalu kita cari pengaturan. Kita klik. Di sini teman-teman bisa pilih yang wilayah dan bahasa. Lalu klik yang bahasa. Lalu teman-teman bisa klik yang English. Lalu klik selesai. Oke, sekarang kita reboot terlebih dahulu. Kita bisa power off. Jika sudah, kita bisa klik start lagi. Kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahasanya sudah ganti. Yang tadinya bahasa Indonesia sekarang jadi bahasa Inggris. Lalu di sini akan ada opsi yang mana kita harus memilih bahasa pada penamaan file. Di sini kita pilih yang update name. Kita klik. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman untuk mengubah bahasa pada Debian server. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pengenalan basic terminal. Basic terminal merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat penting digunakan pada OS Linux. Kita buka VirtualBox-nya. Lalu teman-teman bisa start Debian lalu cari terminal. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tahu nggak sih arti nama sebelum tanda @ ini? Jadi nama sebelum tanda @ ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini sudah kita tetapkan ketika kita melakukan proses instalasi. Kalau teman-teman pengen ngecek nama username itu bisa dengan perintah wami. Nah, ini menandakan bahwa username saya adalah Dinda. Lalu apa maksud dari nama setelah @ ini? Ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Jadi misal server ini berada di Tegal, sedangkan saya di Pemalang. Nah, ketika saya akan meremote Debian server yang berada di Tegal, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremote. Jadi saya meremote nama Debian dan masukkan IP address-nya. Nah, jika teman-teman pengen ngecek nama hostname-nya, teman-teman bisa masukkan perintah hostname ctl. Lalu kita klik enter. Nah, dia terdapat static hostname, lalu terdapat icon name dan classic. Lalu terdapat informasi lainnya. Karena saya menggunakan VirtualBox, maka virtualization-nya itu Oracle. Tapi kalau teman-teman menggunakan VMware, kemungkinan virtualization-nya itu akan berbeda ya teman-teman.
Jadi sekali lagi hostname ini atau DBN ini merupakan penamaan pada jaringan ketika saya mengakses sebuah internet. Maka terdapat nama ini yang akan muncul pada internet tersebut. Nah, untuk menghilangkan ini semua kita bisa ketikkan clear, lalu klik enter. Lalu apa sih maksud dari tanda lengkung ini? Biasanya ada di sebelah angka 1 di keyboard. Jadi maksudnya adalah ketika terdapat lambang ini di terminal kita itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Teman-teman bisa gunakan PWD untuk mengecek di mana keberadaan kita sekarang. Nah, sekarang kita berada di home/dinda. Kemudian saya akan masuk ke direktori lainnya yang mana membuat saya tidak berada di home directory lagi dengan perintah cd/etc. Ini adalah perintah di mana saya akan masuk ke direktori etc. Di sini lambang lengkungnya akan hilang ya teman-teman, karena saya sudah tidak berada di home directory lagi. Saya akan coba ke home directory lagi dengan perintah cd/home/dinda. Nah, maka tanda lengkungnya akan muncul lagi karena saya berada di home directory. Lalu apa sih maksud dari lambang dolar ini? Lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat tanda dolar, ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki hak akses user biasa. Dan jika teman-teman terdapat lambang seperti ini, itu menandakan bahwa teman-teman memiliki hak akses root atau hak akses yang paling atas. Karena terdapat beberapa direktori atau file yang hanya dapat diakses menggunakan direktori root. Nah, bagaimana sih caranya agar kita dapat masuk ke hak akses root? Teman-teman bisa masukkan perintah su. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, teman-teman bisa lihat tanda dolarnya sudah hilang. Itu menandakan bahwa hak akses saya sudah dalam hak akses root, sehingga saya dapat mengakses direktori apapun. Lah, kenapa sih lengkungnya hilang juga? Karena ini saya berada di home directory. Loh, bukannya ini berada di /home dinda yang menandakan bahwa saya berada di directory home. Jadi ini berbeda ya teman-teman. Directory root dan juga home directory user biasa itu berbeda. Jadi gimana kalau kita masuk ke directory home root? Kita bisa masukkan dengan perintah cd/root. Lalu kita klik enter. Nah, sekarang kita sudah berada di home directory root dan di sini logo lengkungnya juga sudah ada lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Kita sudah mengenal basic terminal. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang password root pada Ubuntu. Nah, jika di proses instalasi pada Debian itu terdapat parameter password root, sehingga kita bisa membuat password root secara langsung. Tapi di Ubuntu itu ketika proses instalasi tidak ditampilkan parameter, sehingga kita tidak bisa membuat password root. Jadi bagaimana membuat password root pada Ubuntu? Silakan teman-teman bisa simak video ini baik-baik. Caranya teman-teman bisa buka VirtualBox, lalu bisa start yang Ubuntu. Ini saya sudah masuk ke Ubuntunya. Teman-teman bisa ketikkan su lalu enter. Jika di Debian kita masukkan perintah su, maka akan langsung muncul parameter password seperti ini. Dan kita bisa memasukkan passwordnya. Sedangkan di Ubuntu kita belum setting password root, jadi kita tidak bisa memasukkan password apapun. Jadi sekarang kita akan membuat password rootnya dengan perintah sudo passwd. Nah, sekarang kita disuruh memasukkan password user. Ini tidak langsung membuat password root ya teman-teman, tapi kita diharuskan memasukkan password user terlebih dahulu. Nah, passwordnya itu yang kita gunakan saat kita login ke Ubuntu. Nah, di sini kita baru bisa membuat password rootnya. Ini saya akan kasih passwordnya 123. Lalu kita enter. Di sini kita bisa masukkan lagi password rootnya. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke hak akses root dengan perintah su. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Kita enter lagi. Sekarang kita bisa cek apakah kita berada di user root dengan perintah pwd. Oke, kita sekarang sedang di home/adinda. Kita bisa masukkan perintah cd/root. Lalu ketikkan pwd.
Oke, sekarang kita sudah berada di root ya teman-teman. Sekian pembahasan materi tentang accessing command line dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.